Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Daud tinggal di Palestina. Sejak masih kanak-kanak, Nabi Daud alaihissalam sudah dikenal sebagai sosok yang pemberani, cerdas, dan bijaksana. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki ciri-ciri berbadan pendek, matanya biru, rambutnya sedikit, dan hatinya bersih. Awal kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam berawal pada saat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Hal ini membuat Bani Israel kehilangan sosok-sosok pemimpin mereka. Kekosongan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh bangsa Palestina yang merupakan penduduk asli wilayah Palestina untuk melakukan penyerbuan. Peristiwa ini membuat Bani Israel mengalami kemunduran, tersingkir, dan hidup tanpa tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan kehendak Allah SWT yang membatalkan kepemilikan tanah perjanjian bagi Bani Israel karena mereka selalu saja membangkang. Peti tabut hilang. Dalam sebuah pertempuran, peti tabut atau peti keramat milik Bani Israel hilang entah kemana. Padahal, peti tabut ini sangatlah penting bagi Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa peti keramat tabut berisi bak air yang digunakan untuk mencuci dada para nabi. Ada pula yang mengatakan bahwa isi peti tabut adalah serpihan batu yang berisi ajaran kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa kemunduran dan kekalahan ini membuat Bani Israel kembali menjalani hidup dalam kesengsaraan. Kaum Bani Israel memiliki sifat yang unik. Mereka keras kepala, suka membangkang, tukang mengeluh, dan lebih senang mengandalkan orang lain. Mencari seorang pemimpin. Mereka mendatangi Nabi Samuel alaihissalam di wilayah Suf. Bani Israel meminta agar Nabi Samuel alaihissalam memilihkan seorang raja untuk menjadi pemimpin Bani Israel yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan. Menyaksikan kondisi Bani Israel, Nabi Samuel alaihissalam pun setuju. Siang dan malam, Nabi Samuel alaihissalam berdoa kepada Allah SWT secara terus-menerus, hingga akhirnya pada suatu hari Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Samuel alaihissalam melalui sebuah mimpi. Nabi Samuel bermimpi tentang sosok pemuda yang bernama Talut. Pencarian pun dimulai ke seluruh pelosok daerah. Allah SWT menakdirkan ada dua orang pemuda desa yang miskin menghadap kepada Nabi Samuel alaihissalam. Mereka menyampaikan bahwa ternak yang mereka gembalakan telah hilang selama 3 hari. Upaya pencarian telah dilakukan, namun ternak yang hilang tidak juga ditemukan hingga membuat mereka putus asa. Kemudian, atas saran dari orang-orang desa, kedua pemuda ini menghadap Nabi Samuel alaihissalam yang disebut oleh masyarakat memiliki kemampuan meramal, sehingga sangat mungkin Nabi Samuel alaihissalam dapat mengetahui keberadaan ternak mereka yang hilang. Pucuk dicinta, ulam tiba. Nabi Samuel alaihissalam mengamati kedua orang tamunya. Dalam hatinya, Nabi Samuel alaihissalam terkejut bercampur senang karena melihat salah satu tamunya ternyata memiliki ciri-ciri fisik persis seperti pemuda yang muncul dalam mimpinya. Keterkejutan bertambah manakala sang pemuda mengenalkan dirinya bahwa ia bernama Talut. Secara perlahan-lahan, Nabi Samuel alaihissalam kemudian memberitahukan mimpi yang dialaminya kepada sang pemuda Talut dan meminta Talut menjadi raja memimpin kaum Bani Israel.
Bani Israel tidak percaya. Pada awalnya, Talut tidak yakin apakah dirinya mampu menjadi raja. Demikian pula kaum Bani Israel. Mereka juga tidak percaya perkataan Nabi Samuel alaihissalam bahwa pemuda desa miskin yang bernama Talut inilah yang akan memimpin mereka. Untuk membuktikannya, Nabi Samuel alaihissalam meminta kaum Bani Israel beramai-ramai naik ke sebuah bukit. Kemudian, pemuda yang bernama Talut tadi diminta oleh Nabi Samuel alaihissalam untuk menemukan tabut atau peti keramat Bani Israel yang hilang. Atas kuasa serta izin dari Allah SWT, pemuda Talut berhasil menemukan peti keramat tabut yang telah lama hilang. Menyaksikan kejadian ini, kaum Bani Israel menjadi takjub. Mereka segera mengambil peti keramat tabut dan memeriksanya. Ternyata benar, peti keramat tabut telah ditemukan oleh Talut. Akhirnya, Bani Israel beramai-ramai mengangkat Talut menjadi raja mereka. Allah SWT telah memberi kemampuan kepada seorang pemuda yang semula seorang penggembala ternak yang miskin di sebuah desa, kini menjadi seorang pemimpin kaum Bani Israel. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Raja Talut mampu memimpin Bani Israel? Ikuti ceritanya pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.